saya memahami kegeraman Menteri BUMN Bapak Erick Thohir begitu ya. Jadi kegeraman beliau sampai pada puncaknya sampai menyebut ada mafia bibit. Tentu saja ini adalah suatu langkah positif gitu. Ya. Namun kalau saya ditanya tanggapan saya, tentu pernyataan mafia itu perlu klarifikasi dan perlu penjelasan lebih lanjut. Mengingat mafia itu adalah terminologi yang sangat negatif, di mana itu disebutkan sebagai organisasi kriminal atau kriminal yang terorganisir yang sebenarnya sudah lama ada, tapi ini dimunculkan kembali dalam kerangka permasalahan pertanian kita. Ada mafia pangan, ada mafia bibit, ada mafia minyak goreng. Nah, tentu saja ini perlu diklarifikasi sedemikian rupa sehingga masyarakat mendapat kejelasan, dan yang paling penting adalah mendapatkan solusi yang sebaik-baiknya, terutama untuk mengatasi masalah bibit. Tadi Mbak Dian menyebutkan ada bibit yang tidak tersertifikasi dengan baik sedemikian rupa seperti bibit tebu, bibit sawit. Saya merasakan itu memang betul ada, tetapi ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian Mbak Dian. Ya, kalau sejauh ini dari pihak HKTI sendiri, Pak Rahmat Pambudi, mengenai informasi ini, pernah ada aduan tidak? Ada yang pernah menjadi korban? Kita juga harus memahami bahwa bibit benih itu luas sekali. Kita melihat ada benih padi, kemudian benih jagung, benih hortikultura, kemudian bibit sawit, kemudian bibit tebu, kemudian juga ada bibit ternak seperti the old chick atau bibit sapi, anak sapi, demikian. Nah, tentu saja kita sering menghadapi persoalan ini di lapangan, khususnya mengenai bibit yang tidak tersertifikasi. Dan itu banyak sekali. HKTI beberapa kali menemukan, dan HKTI juga berusaha mencari solusi. Kita pernah mengusulkan atau pernah juga bersama-sama dengan pemerintah untuk menghasilkan benih padi, misalnya benih padi Mira itu bersama Badan Tenaga Nuklir Nasional, benih yang diradiasi itu bisa menghasilkan benih padi yang unggul pada waktu itu, dan saya kira sudah menyebar di beberapa lokasi di wilayah Nusantara. Jadi memang itu ada, dan ini perlu diklarifikasi, dan ini perlu diselesaikan, dan alhamdulillah kalau Pak Menteri BUMN Erick Thohir bersama Pak Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo bisa menyelesaikan persoalan ini, karena keduanya lah yang paling penting dan paling punya kewenangan untuk menangani persoalan benih dan bibit di Indonesia. Berarti memang ada ya Pak Rahmat ya. Kalau memang ada, bagaimana pengaruh penggunaan bagaimana pengaruh nantinya penggunaan bibit bersertifikat palsu ini bagi hasil produksi pertanian? Benih itu adalah segala-galanya. Jadi sebelum kita menggunakan pupuk yang baik, irigasi yang baik, kemudian pengelolaan hama, pengendalian hama, itu benih adalah yang pertama. Jadi kalau kita salah memilih benih, terutama benih atau bibit yang tanaman tahunan seperti tebu, yang tanaman bulanan, atau sawit yang tanaman tahunan, atau buah-buahan tanaman tahunan, maka sekali kita salah memilih, maka selama bertahun-tahun akibatnya produksi dan produktivitasnya tidak akan optimum, dan itu akan sangat membahayakan, mengingat bahwa lahan kita ini sempit dari sisi lahan per kapita. Lahan per kapita salah satu yang paling kecil dibandingkan beberapa negara-negara di ASEAN, apalagi di negara-negara di seluruh dunia. Indonesia lahan per kapita kita adalah termasuk yang rendah ya.